Ini yang terjadi jika Anda mengkonsumsi omega 3 selama 30 hari. Apa saja? Tonton slide satu ini. Halo Sobat Sehat, jumpa lagi dengan saya Dr. Sung. Dan di video kali ini, saya akan membahas lagi topik tentang omega 3. Mungkin buat Anda penonton setia SB30 Health ya, yang ngikuti saya dari tahun 2017, saya pernah membahas satu kali ya tentang omega 3. Mungkin Anda bisa cek video saya yang lama. Saya sudah pernah membahas apa manfaat omega 3. Nah, ini saya dapat lagi masukan dari tim. Jadi kemarin ada tim saya, salah satu orang di tim saya yang lagi rajin research nih. Tim saya ini cari di ChatGPT, apa sih masalah kesehatan yang akan muncul kalau kita kekurangan omega 3 atau manfaat omega 3 itu apa saja. Jadi saya bacakan ya, ini versi dari yang dicari oleh tim saya nih. Yang pertama, mencegah penyakit jantung, kemudian bisa meningkatkan fungsi otak, sumber vitamin A dan vitamin D, kemudian membantu menghambat proses penuaan, membantu kesehatan sendi, kemudian meningkatkan sistem imun, mengurangi tekanan pada mata, meningkatkan stamina, kemudian mempercepat pemulihan otot setelah olahraga, kemudian meningkatkan kadar serotonin. Jadi ini semua yang didapat nih. Nah, yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, apakah klaim-klaim tadi itu benar atau ada yang miss nih? Nah, sekarang kita mulai. Sebelum kita bahas lebih lanjut tentang omega 3, manfaatnya ya, kita jelaskan dulu atau saya mau jelaskan dulu apa sih sebenarnya omega 3 itu sendiri. Omega 3 itu merupakan asam lemak. Kalau kita bilang asam lemak omega 3. Jadi omega 3 ini merupakan asam lemak yang esensial. Arti dari esensial adalah tubuh kita tidak bisa memproduksinya sendiri. Jadi harus ada asupan dari luar, dari makanan atau dari suplemen. Untuk asam lemak omega 3 sendiri ini sangat penting karena terutama pada pola makan kita yang modern sekarang ini, ada kompetitornya si omega 3, yaitu kita sebut dengan omega 6. Omega 6 ini kebanyakan dengan pola makan kita sekarang, yang tinggi adalah omega 6-nya. Jadi kalau mungkin kita bilang rasio ya, antara omega 6 dengan omega 3, yang bagusnya sekitar 1:1 sampai 4:1 nih. Tapi dengan pola makan kita sekarang, perbandingannya jauh sekali melampaui itu. Jadi omega 6-nya bisa sampai 20 dibandingkan dengan omega 3-nya hanya 1. Jadi 20:1. Bahkan ada beberapa jurnal yang saya baca, bisa lebih dari 20, bisa 25 sampai bahkan sampai 30:1 nih. Itu semua yang menyebabkan kita sekarang banyak penyakit-penyakit peradangan. Sekarang kita bahas apa sumber omega 3. Nah, sumber omega 3 yang terbaik itu apa sih, Dok? Anda bisa mendapatkan berbagai cara nih untuk supaya kita bisa memenuhi kebutuhan asam lemak omega 3 kita. Salah satunya yang paling kita kenal di Indonesia ya, yang dari sejak saya kecil dulu ya, iklannya itu ada, yaitu minyak ikan ya. Minyak ikan mengandung omega 3. Oke, tapi omega 3 bukan satu-satunya terdapat di minyak ikan saja, masih banyak sumber lainnya. Jadi penting untuk memilih sumber omega 3 yang baik. Contoh minyak ikan. Jangan cuma tergiur harga murah, kemudian kalau Anda kan sekarang bisa beli di online, selain beli di apotek ya, Anda bisa beli di online, kemudian ada yang mungkin sudah repacking ya. Nah, saran saya bukan cari yang harga paling murah. Kenapa? Karena omega 3 sendiri kalau sudah lama dia bisa teroksidasi juga. Ya, kita bilang apa ya, sudah tengik gitu ya. Justru kalau sudah tengik, sudah teroksidasi akan berbahaya buat kesehatan kita. Jadi cari yang masih bagus, cari yang masih fresh ya, kalau bisa. Nah, cari merek yang sudah terpercaya. Silakan. Oke, kemudian selain dari minyak ikan tadi ya, dari suplemen, Anda juga bisa mendapatkan atau bisa mengkonsumsi ikan-ikan yang berlemak. Contohnya seperti sarden. Kemudian dari daging bisa nggak, Dok? Misalnya daging sapi ini. Nah, kalau daging sapi yang dipelihara dengan makan rumput, itu oke. Ya, jadi ada kandungan omega 3-nya di sana. Istilah kita adalah grass fed, bukan yang diberi makan grain, biji-bijian, bukan. Kemudian dari organ meat, kemudian dari telur juga merupakan alternatif yang baik untuk omega 3. Nah, kalau saya yang vegan, Dok, atau saya vegetarian, untuk dari nabati ya, kita bilang sumber omega 3 nabati, itu ada dari kacang kenari misalnya, atau walnut, kemudian ada flaxseed. Flaxseed Indonesianya adalah biji rami. Kemudian ada chia seed. Nah, yang dari tumbuhan ini itu mengandung ALA atau alpha linolenic acid ya. Jadi
ALA ini merupakan prekursor untuk nanti tubuh kita bisa mengubahnya menjadi DHA dan EPA. Kalau kita beli suplemen minyak ikan misalnya nih, kita baca kandungannya 1000 mg berat satu kapsul ya, satu soft gel. Kalau kita breakdown lagi, dalam satu soft gel ini 1000 mg terdapat kandungan ada EPA-nya, ada DHA-nya, sekian miligram. Nah, kalau kita mengkonsumsi misalnya ada yang vegan, ada yang vegetarian mungkin Anda bisa mendapatkan dari telur. Kalau misalnya Anda vegetariannya masih lakto-ovo, masih mengkonsumsi telur dan susu. Tapi kalau Anda vegan, nah ini dari biji-bijian tadi, nanti ALA-nya akan dirubah menjadi EPA dan DHA oleh tubuh kita. Ya walaupun kecil sih jumlahnya, presentasinya adalah, jadi dengan bantuan enzim, ada namanya enzim D6D, delta 6 desaturase, delta 6 desaturase, nanti ALA-nya akan diubah sekitar 5% menjadi omega 3 EPA. EPA itu adalah eikosa pentaenoic acid. Oke, ada penta di sana, ada 5 ya, jadi ada 5 rantai, 5 rangkap gitu. Kemudian sekitar 0,5% akan diubah menjadi DHA atau docosa hexaenoic acid. Hexa artinya 6 ya. Oke, next kita bahas sekarang ada beberapa faktor nih yang mengganggu konversi ALA tadi menjadi EPA dan DHA. Misalnya saya makan kacang-kacangan walnut, kemudian flaxseed, chia seed. Oleh tubuh kita kan dia akan dirubah nih sesuai cerita saya tadi, diubah menjadi omega 3 bentuk EPA dan DHA. Tapi ada hal-hal yang mengganggu proses tersebut. Nah, yang pertama adalah resistensi insulin. Ini sudah banyak sekali saya singgung di video-video saya sebelumnya, baik itu di video YouTube dan di video Instagram. Buat Anda yang belum tahu Instagram saya, ini dia. Oke. Kemudian kita mengkonsumsi makanan yang tinggi omega 6. Nah, makanan-makanan yang tinggi omega 6 ini contohnya seperti junk food, kemudian makanan ultra processed food, ya makanan-makanan olahan tuh ham, sosis dan sebagainya, makanan-makanan yang digoreng, kemudian makanan-makanan yang tinggi gula juga, ya. Kemudian pada saat kondisi kita stres dan pada saat kondisi tubuh kita sedang radang-radangnya nih adalah lagi tinggi inflamasi. Misalnya pada saat kita sedang terinfeksi, ya kena infeksi entah itu virus, entah itu bakteri. Nah, ini akan mengganggu proses konversi ALA menjadi EPA dan DHA. Nah, pada saat itulah kita perlu tambahan suplemen dari luar yang bentuk omega 3. Untuk Anda yang vegan atau vegetarian, walaupun Anda kondisi normal ya, kondisi sedang tidak sakit, saran saya adalah Anda juga tambahkan suplemen dari luar. Jadi ada bentuk lainnya, jadi selain dari hewani, ada juga dari alga. Jadi ikan-ikan di laut itu mendapatkan omega 3, mereka mengkonsumsi namanya fitoplankton, ya jenis-jenis alga. Nah, itu juga bisa dijadikan suplemen untuk mereka-mereka yang vegan dan vegetarian. Sekarang kita masuk ke manfaat asam lemak omega 3. Sekarang kita bahas manfaatnya secara yang utama nih. Kalau yang tadi sudah disebutkan yang dicarikan oleh tim saya di SB30 Health kan sudah per organ nih banyak. Nah, kita ringkas. Jadi ini manfaat utamanya nih dari omega 3. Yang pertama adalah normalize inflammatory response. Jadi kandungan omega 3 khususnya EPA ya, itu bisa membantu mengurangi peradangan. Kita banyak sekali sudah belajar ya, kalau Anda ikuti video-video saya dari awal, banyak sekali penyakit degeneratif itu berkaitan dengan yang namanya peradangan kronis ya. Nah, tubuh kita sebenarnya mempunyai kemampuan untuk meregulasi peradangan yang ada. Dan omega 3 salah satu asam lemak yang bisa membantu tubuh kita untuk mengurangi peradangan tersebut. Kemudian yang kedua nih, fungsinya adalah membangun membran sel ya. Jadi di tubuh kita banyak sekali sel, atau kita bisa bilang ada sekitar 40 triliunan sel. Setiap sel, lapisan terluarnya ada namanya membran sel. Membran sel inilah yang mengatur keluar masuknya cairan ya. Nah, omega 3 sangat diperlukan untuk membentuk membran sel yang baik. Jadi, setiap kali ada jaringan baru terbentuk, otomatis kita membutuhkan omega 3 untuk membuat sel yang baru, khususnya di membran selnya. Jadi, seluruh tubuh kita, baik itu otak, jaringan, jantung, dan semuanya itu ada tersusun dari sel-sel yang mempunyai membran sel. So, omega 3 sangat penting untuk keseluruhan sebenarnya di tubuh kita, bukan hanya otak. Kemudian omega 3 juga berperan sebagai prekursor hormon dan chemical messenger. Prekursor itu ada artinya bahan baku atau kita bilang materialnya lah. Kalau di bahan bangunan kita mau bikin tembok ya, ada semennya, kemudian ada pasirnya. Nah, sama nih, kita mau bikin sel, kita butuh omega 3 salah satunya. Salah duanya seperti protein, kemudian vitamin, zat besi, dan lain-lain seperti itu.
Nah, dalam masyarakat kita, khususnya di Indonesia, omega 3 yang dikenal oleh masyarakat kita adalah minyak ikan. Jadi kalau saya dipraktekkan ya, Bu, coba tambahkan konsumsi omega 3-nya, soalnya Ibu masih banyak mengkonsumsi gorengan, kemudian makanan-makanan yang bikin inflamasi ya. Saya suruh naikin jumlah omega 3-nya. Jadi makan ikan laut contohnya. Kemudian ada yang nyeletuk, loh dok, omega 3 itu kan minyak ikan ya? Nah, jadi yang terkenal kita di Indonesia adalah minyak ikan atau fish oil. Dan banyak orang, selain orang awam ya, banyak juga dalam tanda kutip marketing ya. Jadi mereka mengklaim bahwa dengan mengkonsumsi minyak ikan atau fish oil itu bisa mendapatkan manfaat seperti mencegah penyakit jantung, kemudian meningkatkan fungsi otak, kemudian sebagai sumber vitamin A dan vitamin D, kemudian bisa memperlambat proses penuaan, menjaga kesehatan sendi, kemudian bisa boosting imun ya, boosting imun sistem, meningkatkan stamina, mempercepat recovery otot, kemudian bisa meningkatkan serotonin. Tanggapan saya terhadap 9 klaim tadi tidak sepenuhnya benar dan juga tidak sepenuhnya salah. Kalau dari segi fungsi kan tadi sudah saya jelaskan ada 3 yang utama tadi. Nah, sekarang pengaplikasiannya nomor 1 nih, mencegah penyakit jantung. Sebenarnya dengan kita kekurangan omega 3, ini akan menyebabkan peradangan. Nah, peradangan yang terus-menerus secara kronis ini akan ngelit ke penyakit jantung. Jadi prosesnya seperti itu. Bukan berarti begitu kita mengkonsumsi omega 3, kita akan bebas dari penyakit jantung, bukan gitu. Tapi justru karena peradangan yang diakibatkan karena kita kekurangan omega 3 terus-menerus dalam jangka panjang, nah ini akan ngelit kita untuk mengalami penyakit jantung. Dan penyakit jantung bukan hanya satu ya, masih banyak juga penyakit jantung yang lainnya. Kemudian yang kedua, meningkatkan fungsi otak. Klaim bahwa fish oil bisa meningkatkan fungsi otak. Nah, saya kasih gambarannya adalah ketika kita kekurangan omega 3 yang tadi dibutuhkan oleh sel-sel ya untuk membuat membran sel, termasuk di otak, akhirnya ketika kita kekurangan omega 3 akan mengalami kerusakan jaringan termasuk otak. Kemudian klaim yang ketiga nih, bahwa fish oil merupakan sumber vitamin A dan vitamin D. Jawaban saya tidak ya. Kecuali Anda spesifik membeli cod liver oil atau mengkonsumsi cod liver oil. Ya, jadi cod liver oil ini dia selain mengandung omega 3, ada EPA, ada DHA, juga merupakan sumber vitamin A dan vitamin D. Tapi kalau Anda hanya membeli minyak ikan secara umum, itu tidak mengandung vitamin A dan vitamin D. Kecuali mungkin difortifikasi atau ditambahkan. Kemudian yang keempat, slow aging process atau memperlambat penuaan. Justru sebaliknya nih, kalau kita kekurangan omega 3, itu yang akan mempercepat penuaan. Karena sekali lagi, pembentukan sel baru tidak bisa optimal. Jadi untuk regenerasi sel, pembentukan sel baru, dia membutuhkan asam lemak omega 3 ini. Lalu yang kelima adalah menjaga kesehatan sendi. Oke, klaim menjaga kesehatan sendi. Sebenarnya kalau ketika kita omega 3 kita cukup, ya oke, sendi kita tidak akan ada masalah nih. Selama pemakaian normal ya. Kecuali Anda ya mungkin kelebihan berat badan, ini juga akan mengganggu. Kemudian Anda angkat yang berat-berat ya dalam jangka panjang, ya ini akan merusak sendi. Tapi kalau kita bicara secara normal, nah defisiensi omega 3 atau kekurangan omega 3 inilah yang akan merusak sendi diakibatkan karena peradangan. Karena kita tahu fungsi omega 3 tadi adalah untuk sebagai anti peradangan. Kemudian yang keenam, boosting imun system. Jadi sama ketika kita kekurangan omega 3, sel-sel imun di tubuh kita tidak bisa bekerja sebagaimana mestinya. Terus meningkatkan stamina. Ya sama ya, ketika kita kekurangan omega 3, stamina kita akan menurun. Bukan berarti ketika kita minum omega 3, stamina kita akan naik gitu, bukan. Stamina kita misalnya levelnya 100 nih. Begitu kita konsumsi omega 3, dia akan naik jadi 120, 150, tidak seperti itu. Tapi ketika kita kekurangan, dia akan turun. Mungkin saya ibaratkan seperti tensi. Ketika tensi kita normalnya berada di 120/80 nih misalnya. Ketika Anda mengkonsumsi obat penurun tekanan darah kita bisa drop. Berbeda dengan kita mengkonsumsi omega 3, ya tetap akan dijaga di angka segitu, tidak akan drop. Gitu. Kemudian mempercepat recovery otot. Ya, defisiensi omega 3 juga akan memperlambat recovery otot. Sekali lagi ini berkaitan dengan pembentukan jaringan baru, sel baru ya, dengan membran sel tadi. Kemudian klaim yang ke-9 tadi, meningkatkan serotonin. Sebenarnya bukan meningkatkan serotonin ya. Jadi ketika kita omega 3 kita cukup, ya tubuh akan membuat hormon serotonin itu dengan baik sebagaimana mestinya. Jadi bukan berarti ketika kita mengkonsumsi omega 3
kemudian tubuh akan memproduksi berlebihan nih hormon tersebut. Tidak seperti itu. Saya ibaratkan seperti kita yang tadi tensi ya. Ketika Anda tensinya tinggi, misalnya di angka 140, ketika Anda rutin mengkonsumsi omega 3, salah satunya ya, masih banyak hal-hal yang lain harus diperhatikan. Tapi saya hanya berikan ilustrasi. Dengan Anda mengkonsumsi omega 3, tensi Anda akan turun menjadi 120/80 misalnya. Kembali ke keadaan yang sebagaimana mestinya. Terus kalau orang-orang yang tensinya normal dok gimana? Misalnya saya tensinya 110/70 normal nih, tapi yang bagian batas bawahnya. Apakah akan drop? Tidak akan drop. Kenapa? Karena omega 3 ini bukan obat. Tapi itu bedanya dengan obat ya. Ketika Anda mengkonsumsi obat, ketika tensi Anda sudah normal, pola makan Anda sudah benar, ini bisa turun lebih rendah lagi. Nah, di saat itulah Anda harus kembali ke dokter Anda dan kasih tahu nih ke dokter, dok saya sudah rubah pola hidup dok, makan saya sudah benar, olahraga saya sudah benar, ketika saya minum obat tensi ini, tensi saya drop. Gitu. Itu pentingnya ya. Anda harus punya alat tensi di rumah kalau Anda punya masalah hipertensi. Kemudian kalau punya masalah diabetes, siapkan alat untuk cek ya. Atau Anda bisa rutin juga ke lab. Yang terakhir nih, hal apa saja yang menyebabkan kita kekurangan asam lemak omega 3? Oke, yang pertama nih, asupan yang kurang dari makanan. Kemudian yang kedua, Anda banyak mengkonsumsi kompetitornya yaitu omega 6. Sudah saya sebutkan tadi ya. Makanan-makanan junk food, kemudian makanan olahan, makanan-makanan tinggi gula dan sebagainya. Sekarang makanan kita sudah dicampur ya untuk mendapatkan rasa itu kan banyak perasa sintetis. Kemudian minyaknya pun sudah berbagai macam ya. Ada minyak jagung, minyak canola, minyak kedelai. Ya, seperti itulah. Oke. Nah, untuk idealnya rasio antara omega 6 dan omega 3 1:1 sampai tergantung ya berbagai jenis penyakit, ada yang dijaga sampai rasionya 4:1. Dan kenyataannya untuk masyarakat kita bukan hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia, terutama yang pola makannya western food, itu bisa sampai 20:1 sampai 25:1. Akhirnya banyak sekali peradangan dalam tubuh. Oke, saya tambahkan satu lagi. Apakah saya perlu mengkonsumsi suplemen omega 3? Jawaban saya adalah tergantung ya. Jadi saya mau kasih Anda gambaran ada beberapa faktor yang tentunya perlu Anda evaluasi. Yang pertama, pola diet atau pola makan setiap orang berbeda-beda. Apakah Anda misalnya orang-orang yang tinggal di daerah pesisir pantai, misalnya di daerah Ambon ya, setiap hari mereka pagi, siang, malam makanan utamanya adalah makan ikan laut. Ya saya tidak menyarankan omega 3 dong. Tapi kalau kita yang tinggal di daerah Jawa misalnya, ketemu ikan mungkin seminggu cuma sekali, itu pun ikannya digoreng lagi. Saran saya tambahkan omega 3, misalnya seperti itu contoh. Kemudian pola makan juga yang banyak mengkonsumsi makanan-makanan junk food misalnya. Sebaiknya Anda tambahkan dari suplemen juga untuk omega 3. Kemudian yang kedua, tingkat kesehatan seseorang berbeda-beda ya dengan orang lainnya. Nah ini disesuaikan lagi kalau ini harus konsultasi ke dokter Anda. Kemudian yang ketiga, tingkat peradangan. Tingkat stres juga tiap orang akan berbeda-beda. Faktor-faktor lain yang mempengaruhi seperti resistensi insulin. Kemudian apakah Anda akan menjalani operasi. Jadi ketika Anda ingin menjalani operasi, saran saya adalah konsultasikan dulu ke dokter Anda. Biasanya Anda harus stop dulu omega 3-nya. Kemudian apakah Anda mengkonsumsi pengencer darah? Biasanya pada pasien-pasien yang resiko tinggi untuk terkena stroke, terkena penyakit penyumbatan di arteri koroner, penyakit jantung, dokter-dokter akan memberikan pengencer darah. Nah, sebaiknya tidak mengkonsumsi omega 3 bersama dengan pengencer darah. Nah, untuk lebih jelasnya, saran saya adalah konsultasikan ke dokter Anda. Semoga informasi yang tadi saya berikan bisa jelas ya buat Anda semua dan bisa Anda praktekkan. Kalau ada pertanyaan yang terkait hal-hal pribadi, saran saya segera kunjungi dokter ya. Kalau bersifat umum mungkin bisa saya langsung balas atau saya akan bikinkan di video saya selanjutnya. Oke, sampai jumpa. Salam hebat luar biasa. Apa sih masalah kesehatan yang akan muncul kalau kita kekurangan omega 3 atau manfaat omega 3 itu apa saja? Jadi saya bacakan ya. Yang pertama, mencegah penyakit jantung, kemudian bisa meningkatkan fungsi otak, sumber vitamin A dan vitamin D, kemudian membantu menghambat proses penuaan, membantu kesehatan sendi, kemudian meningkatkan sistem imun, mengurangi tekanan pada mata, meningkatkan stamina, kemudian mempercepat pemulihan otot setelah olahraga, kemudian meningkatkan kadar serotonin. Jadi ini semua yang didapat nih. Nah,